Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 ya. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan BTC USD atau Bitcoin. Oke, kita mulai langsung di Euro USD ya, di time frame H4. Pembahasan yang sudah saya sampaikan ya dari analisa sebelumnya, pergerakan dari Euro USD di sini memang dalam tekanan tren turun ya. Anda bisa lihat nih trennya turun ya, tapi di beberapa hari ke belakang membentuk area base ya atau sideways yang bergerak berkisaran. Jadi belum ada pergerakan yang signifikan ya, dia hanya bergerak di wilayah terbatas ya, di area resisten dan area support, di mana tekanan buyer dan tekanan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya. Kalau kita perbesar seperti ini ya, nih kekuatannya seimbang, jadi bergeraknya hanya berkisaran di wilayah ini. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan kalau kita lihat area wilayah terbatasnya itu di berapa aja sih? Ini kita masukkan dulu di area resisten ya, yaitu terutama di sini. Ini ya, ini yang sempat terjadi breakout di hari sebelumnya, dan kemudian sampai dengan area sini. Ini ya, ini. Nah, ini tepat ya di sini di kisaran 1.05764 sampai dengan 1.05921. Ini adalah area resisten ya. Dan ini area yang false break ya. Ini ada resisten juga yang gagal di breakout ya. Ada pembentukan nih ya, pembentukan candle doji ya, nih ya. Ada penurunannya. Kemudian posisi kalau dari supportnya adalah area ini, saya tandain dulu sebelum nanti kita gimana sih menghadapi dengan posisi pergerakan yang sideways seperti ini. Yang pertama, kemudian yang kedua di sini ya. Ini horizontal line warna hijau ini artinya adalah time frame H4 ya, yang kita buat untuk support and resistennya. Oke, setelah kita udah dapatkan di sini ya, nih area supportnya 1.04702 sampai dengan 1.04929, dan area resistennya adalah 1.05921 sampai dengan 1.05764. Di mana candle terakhir di sini, candle hijau ini ya, dari dia penurunannya mendekati area support ya, ternyata dia naik ya, dan bergerak di area resisten ditolak, dan candle warna merah muncul memakan body atau volume candle hijau dan terjadi penurunan dan berada di area EMA 50, di bawahnya EMA 50. Artinya apa? Kemungkinan besar untuk hari ini akan terjadi dorongan seller ya, mendekati di area 1.04929 nih. Karena harganya bergerak di kisaran, istilahnya kalau bergerak sideways seperti ini ya, sell di atas, buy di bawah ya, sell di area resisten, buy di area support. Inilah kondisinya. Kecuali kalau dia sudah breakout di antara resisten atau antara support ya, itu beda lagi. Jadi kita tradingnya buy breakout setelah terjadi yang namanya breakout di atas 1.05921 ya. Breakout di atas ini ya kemungkinan akan melanjutkan ke resisten terbentuknya yang false break ini di 1.06421. Tapi kalau kecenderungan dari pembentukan pattern ini, kemungkinan akan terjadi lanjutan penurunannya ya di kisaran 1.0929. Ditargetkan di sini dulu sampai dengan 1.04702. Yang kondisinya memang di minggu kemarin pun masih sideways bergeraknya, dan di minggu ini akan menguji mana dulu yang akan di breakout antara resisten atau support. Kalau teman-teman mau nunggu ya tunggu aja di breakoutnya yang mana dulu. Jadi jangan transaksi kalau mau nunggu ya. Kalau teman-teman memang mau ambil mencoba ya, di area resisten sell, di area support buy. Tapi pasang stop loss di atasnya ya. Karena kecenderungannya kalau sudah breakout ya, posisi contoh Anda sell di sini ya, ternyata terjadi breakout ya, ketinggalan nanti sell Anda kalau tidak dipasang stop loss. Karena
Biasanya kalau terjadi sideways seperti ini ya, kecenderungannya market akan bergerak lebih jauh lagi nantinya ketika sudah di breakout. Catatannya di situ. Oke. Sekarang kita masuk di time frame H1 untuk Euro USD di time frame H1. Nah, di time frame H1 akan juga muncul di sini di hari kemarin ya, terjadi penurunannya. Ini hari kemarin turun dari open tepat berada di 1.04929 ya, terjadi kenaikan setelah bullish engulfing, dia naik ya, menyentuh kisaran 1.05764, dia turun membentuk area support baru seperti ini nih, support baru ya. Ini supportnya terbentuk ya. Dan dia naik lagi bullish engulfing, dia naik berhasil breakout 1.05764, tertahan di sini di 1.05921, dia turun lagi dan membentuk area base di kisaran ini. Nah, apakah dari posisi kalau kita sell di area sini, kekuatannya juga akan menuju ke sini ya. Nih, ini ada support yang terbentuk juga di kisaran ini. Nah, ini ada area support ya, saya ganti warna biru. Ini area supportnya. Oke, di kisaran ini ya. Jadi kalau ini pagi ini dia turun ya, breakout di MA50, dia akan menuju ke 1.05164 ke sini. Jadi masih TikTok area sini aja ya, bergeraknya masih swingnya terbatas seperti ini. Nah, ini kalau saya perkecil, ya bergeraknya hanya terbatas area sini nih ya. Ini belum ada pergerakan yang signifikan. MA50-nya lihat aja datar. Ya, tidak terjun atau tidak naik. Nah, jadi kalau sell di sini ini tepat sebenarnya waktunya sell ya, tapi pasang stop loss di atasnya ya. Kemungkinan dia kalau breakout tiba-tiba nih breakout di atas ya memungkinkan gitu loh. Cuman ini masih membantu sideways, makanya ada dua keputusan kalau Anda mau nunggu dengan kondisi market sideways ya, tunggu breakout resisten atau breakout support. Itu yang pertama. Kalau tidak mau menunggu, mau coba-coba ambil keuntungan sedikit-sedikit ya, bisa sell di area resisten setelah pembentukan pattern dan buy di area support setelah pembentukan pattern. Intinya di situ aja. Ya, ini sudah ada batasan-batasan level support and resistance yang Anda bisa gunakan menjadi taking profit Anda. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan di Euro USD. Saya akan melanjutkan di GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ya. Di GBP USD di beberapa hari ke belakang ya, setelah ada pembentukan ini ya, pembentukan bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle merah. Kemungkinan besar dari area ini akan terjadi penurunan lanjutan ya dari tekanan bearish engulfing ini. Tapi di mana dari penekanan bearish engulfing ini ada candle yang turun ini ya, ada impulsif bearish di mana berhasil breakout area support ini. Saya akan tandain dulu nih. Oke, ini ada area support ya di sini. Saya akan tandain. Ini time frame daily, berarti di sini warnanya kuning. Oke, saya kasih dulu support and resistance-nya ya. Dan area resisten terakhir yang terbentuknya di sini ya, ini. Oke, di sini. Dan area support terbentuk terakhir juga di sini yang di hari kemarin ya, nih. Di 1.22645 ya, nih. Ini posisi dari GBP USD time frame D1. Saya lihat trennya masih kuat turun ya, tren turun dan didukung oleh bearish engulfing. Dan saya akan melanjutkan dulu di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Tren juga sama ya, turun juga kekuatannya setelah dia menyentuh MA50 ini, terjadi kekuatan penurunan lanjutan dan berhasil breakout impulsif bearish di sini ya, nih. Terjadi penurunan di sini. Dan pergerakan saat ini ya, kalau kita lihat ini di minggu kemarin ya, di mana ada area juga di sini ya. Ini ada area support yang waktu itu dan sekarang menjadi area resisten yang berhasil di breakout. Mungkin ini akan saya tandain juga. Ini akan saya tandain seperti ini ya, ini. Ini saya ganti warna hijau di time frame H4. Oke, sebentar, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini dan posisinya juga ini juga masih ada support ekornya ya, terakhir di sini. Sebentar saya tandain dulu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, dari GBP USD
Ini potensi bagus loh ya teman-teman. Ini potensi bagus untuk teman-teman bisa ambil posisi sell. Nih saya kasih bold ya. Nah ini saya kasih block juga di seperti ini. Nah ini saya tandain, ini mendekati MA50 akan bergerak di 1.24500 ya, 1.24500. Dan posisi terakhir di H4 pun di sini ada bullish engulfing, di mana ada pembentukan support terbaru di 1.22645 di sini, dan ada di beberapa candle di sini memang ada terjadi koreksi 50%. Kalau kita lihat ya, ini ada 50%. Kemungkinan untuk hari ini dia akan koreksi ya, atau retest dulu mendekati. Yang pertama adalah 1.24082, terbentuknya area resisten ini ya, yang awalnya support sekarang menjadi resisten. Di sini juga masih gagal. Apakah ini akan menjadi titik terakhir untuk GBP USD? Kita lihat aja. Nanti lebih detail di H1 ya. Kita langsung aja di H1 yang bisa kita lihat. Nah, di time frame H1 dari pergerakan di hari Jumatnya yang ini ya, berkisaran. Nah, ini juga terlihat seperti sideways juga, sama di hari Jumat dan di hari Senin. Pergerakannya hanya terbatas di kisaran 1.22645 sampai dengan 1.24082. Nah, menariknya dengan terjadinya yang namanya area sideways seperti ini, apalagi saat ini harga bergerak di tengah-tengah ya. Ini di tengah-tengah dari pergerakan GBP USD, antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kita lihat potensinya ya, di sini ada bearish engulfing, sebelumnya juga ada bullish pin bar, bullish engulfing, ini bearish engulfing. Artinya kekuatannya masih berada di tengah-tengah, antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Alangkah baiknya dengan kondisi seperti ini ya, karena ada di tengah-tengah, kita belum bisa memutuskan atau melihat kondisinya harus buy atau sell. Tunggu aja ya, ini tunggu aja. Ketika nanti market mendekati 1.24082, mendekati ini ya, perhatikan ya, mendekati ini bisa sell setelah ada pembentukan pattern yang terbentuk. Karena kalau ini nanti di break bullish impulsif ya, bullish impulsif, dia akan menuju ke area sini. Ini target sell kita yang relevan, yang sangat bagus ya di sini. 1.24500 sampai dengan 1.24806, ini area sell. Oke. Dan kalau memang hari ini dia bergerak lebih turun ya, seller lebih kuat menekan mendekati area support 1.22645, ini pantau bagusnya nanti ada pembentukan pattern. Kalau bullish engulfing atau bullish pin bar boleh buy di area sini. Tapi kalau nantinya ini ternyata breakout impulsif bearish, jangan ambil posisi ya. Makanya saya bilang tunggu pembentukan pattern dulu baru transaksi ya. Kalau ini di breakout 1.22645 ya, sell di bawahnya ini ya, setelah terjadi breakout di candle 1 jamnya ya, sampai habis di breakout baru sell setelah ada konfirmasi candle terbentuk. Oke, mungkin ini GBP USD yang saya sampaikan ya. Saya akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ya, dari posisi candle terakhir di sini ada pembentukan bearish pin bar ya. Ini ada pembentukan bearish pin bar ya. Ada terjadi penolakan pada area resisten ya, terjadi penolakan area resisten saat ini menuju bearish pin bar, tapi secara keseluruhan tren masih kuat naik ya untuk USD Jepang Yen. Tapi kita nanti lihat dulu di time frame lebih kecil ya, di time frame H4. Tapi yang pastinya dari pergerakan USD Jepang Yen, alangkah baiknya kalau transaksi kita ambilnya posisi buy. Jadi kalau ada bearish pin bar seperti ini, kita cari aja titik-titik area untuk kita bisa buy di area penting. Oke, kita lanjut di time frame H4 ya. Di time frame H4 untuk USD Jepang Yen. Nah, Anda bisa lihat setelah menyentuh MA50 dia naik, setelah menyentuh MA50 dia naik. Apakah untuk koreksinya ini juga bertepatan ada pembentukan bearish engulfing ya. Ini bearish engulfing terbentuk, candle hijau dimakan candle merah, dan di candle selanjutnya warna merah juga. Ini mendekati area support ya, yang berdekatan dengan MA50. Ini bisa kita tandain dulu ya. Yang pertama di sini, sebentar, yang pertama di sini, ini area supportnya ya.
di 129.676 ya. Terus kemudian ada area resisten yang sebelumnya itu di sini ya. Nah, di sini di 131.241 ya, ini. Dan ini ada area support yang cukup lumayan jauh dari harga running di sini ya. Di 128.627. Nah, ini ya. Dan ini juga ada area support ini. Ini ada area support yang saat ini menjadi area resisten ya, karena bergerak di atas ini ya. Di 130.458. Nah, inilah kondisi dari USD Jepang saat ini, pembentukan support and resistannya seperti ini. Dan masih bergerak di atas MA50, kecenderungannya masih kuat naik ya. Tapi kita turunkan dulu di time frame H1 untuk kita melihat kekuatan penurunannya ini sampai berapa ya. Kita lihat dulu time frame H1 untuk kita cari titik entry. Nah, di time frame H1 lebih detail ada pembentukan swing-swing yang terjadi. Di sini ada support and resistance juga. Saya harus masukkan dulu untuk target kita likuidasinya atau untuk titik entry-nya. Yang pertama di sini ada horizontal line warna biru ya, saya tandain. Ini ada area resistance 130.802. Kemudian ada area support yang terbentuk di hari kemarin di sini. Ya, ini support terbentuk yang terakhir. Ya, ini di 130.126 ya, tepat berada di area-area ini ya, berada di area-area sini. Kalau Anda bisa lihat posisinya terakhir ini ya, ini di hari Jumat kemarin terjadi pergerakan yang tidak terlalu signifikan. Tapi di hari Senin kemarin sempat terjadi lonjakan kenaikan USD Jepang Yen dan mendekati area resisten 131.241, terjadi penurunan ya dan mendekati area strong support di sini dan tertahan. Apakah hari ini ya, kalau Anda bisa lihat poin utama adalah di kisaran ini ya, 130.458 sampai dengan 130.126. Inilah potensinya. Anda bisa lihat kalau nanti hari ini dia breakout di atas 130.458, breakout di atas ini, kemungkinan dia akan mendekati 130.802. Jadi buy bisa di atas 130.458 setelah pembentukan pattern yang terjadi di area sini ya. Ini kalau Anda mau sell, kalau saya sih nggak menyarankan sell ya kalau untuk USD Jepang. Tapi kalau Anda menginginkan untuk ambil posisi sell di bawah 130.126 di bawah ini, setelah pembentukan bearish impulsif boleh. Dan buy bisa berlanjut di area 129.676 kalau memang dorongan dari candle warna merah ini ya. Kalau kita lihat di daily kan ada posisi bearish pin bar di posisinya ini. Nah, ini makanya saya lihat poinnya adalah kalau dia break di atas 130.458 sampai dengan 130.802, maka dia menguji resisten yang terbentuk ya di hari sebelumnya 131.241. Ini adalah strong resistennya. Kalau ini terbentuk breakout ya, dia akan bergerak lebih jauh lagi. Intinya di situ untuk USD Jepang Yen ya. Oke, saya akan berlanjut di market BTC USD atau Bitcoin. Langsung aja kita lihat untuk analisanya. Untuk market BTC USD, Anda bisa lihat ya, dari kondisi penurunan ini ya, terjadi kekuatan seller yang cukup besar setelah pembentukan bearish engulfing seperti ini. Dan posisi saat ini kalau kita lihat, kita perkecil dari chartnya, ini ada area support yang terdekat ya dari pembentukan bullish engulfing di sini ya. Ini akan saya tandain dulu. Yang pertama di sini di 29.534.13. Ini akan saya ganti warna kuning ya untuk daily. Oke, setelah itu ada area terdekatnya juga di sini. Sebentar, ini ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada posisi di mana pergerakan untuk BTC USD ini mendekati area support ya di sini. Dan kalau nantinya ini kan sudah breakout area support ya. Ini saat ini menjadi area resisten. Ini juga saya tandain dulu di sini. Satu, kemudian di sini juga dua. Oke. Nah,
Sekarang kita lihat dari penurunan Bitcoin ini atau BTC USD, kekuatannya hari ini seperti apa. Kalau kondisi memang tren turun, yang pasti kita akan cari tahu untuk area sell kita. Kita masuk di time frame 4. Nah, di time frame 4 setelah terjadinya ini ya breakout, ini di hari Jumat kemarin, di hari Minggu ya, karena BTC USD hari Sabtu Minggu itu buka. Ini hari Minggu kemarin, saya tandain di sini ya, di time frame H4 berarti warna hijau untuk horizontal lainnya. Oke. Idealnya untuk hari ini ya, idealnya ya, tunggu posisi dari pergerakan ini menuju ke area 32.776.54 sampai dengan 34.596.71. Ini idealnya Anda bisa targetkan untuk posisi sell di area sini ya, mendekati MA50 setelah penurunannya ini. Kalau kita tarik ini sih, kalau kita tarik Fibonacci retracement pun ya, ini belum ada kondisi pembalikan harga ya, masih belum ada. Jadi nanti teman-teman kalau ini sudah ada pembalikan harga untuk BTC USD, Anda bisa tarik ya dari titik A sini sampai dengan titik B terakhir ya. Nah, untuk kita bisa tahu area 50%-nya sampai di kisaran berapa. Kalau tidak jauh-jauh dari sini ya, memang ini area-area yang bagus untuk kita ambil posisi sell seperti itu. Kalau gitu kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, time frame H1. Nah, di time frame H1 tidak jauh-jauh ya dari pergerakan terdekatnya di sini, potensi yang bagus untuk sell di kisaran 32.776.54 area sini. Dan kalau hari ini ternyata dia nggak ke sana ya, tidak terjadi yang namanya retest ya, atau menuju ke area retracement 32.776.54 ke arah sini atau area resisten, ternyata dia lebih kuat untuk menekan sell dan break di bawah support terbentuk di 30.325.25, maka pergerakannya akan berlanjut turun. Ini saya tandain warna biru ya, terbentuk support terbaru di H1. Nah, ini ya. Jadi tanda-tandanya di situ, saya perbesar dulu. Pokoknya poinnya kalau ini pergerakannya ternyata berhasil breakout 30.325.25 ya, dia akan menuju ke level support terbaru yang saya sudah gambarkan di daily, silakan lihat sendiri. Oke. Tapi kalau di sini terjadi koreksi dulu, dia naik dulu ke 32.776.54, sell di area sini lebih bagus ya. Intinya di situ aja. Kalau dia breakout dulu impulsif bearish 30.325.25, sell di bawah ini. Kalau dia ternyata koreksi dulu 32.776.54, sell di area sini. Oke, setelah pembentukan pattern yang terjadi, catatannya di situ ya. Ingat video analisa yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin ya, bisa dilihat itu teknis di mana strategi entry sudah saya sampaikan di situ. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk 4 market di hari Selasa ini ya. Ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan terakhir adalah BTC USD atau Bitcoin. Ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa support Zona Forex ya, share video ini, bagikan video ini ke teman-teman Anda semua ya, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.